Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, ustaz-ustadzah, para tokoh masyarakat, para sesepuh dan orang-orang yang kami tuakan, yang saya hormati, dan para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur kehadirat Allah, masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat iman tentunya, sehingga bisa hadir di Masjid Darut Taqwa untuk mengikuti salat subuh berjamaah, dilanjutkan kajian Al-Quran. Semoga zikir kita, ibadah kita, amal-amal soleh kita, bahkan taubat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, benar-benar menjadikan wasilah, dimudahkan segala kesulitan kita, ya Allah, disembuhkan segala sakit kita dan sakit anggota keluarga kita. Ya, siapapun yang sedang diuji sakit, ya Allah, Allah yang Maha menyembuhkan segala sakit kita dan sakit keluarga kita. Ya Allah, mudah-mudahan yang sedang dalam kesempitan rezeki dilapangkan oleh Allah, diberikan rezeki yang halal dan barakah. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan sehat wal afiah sekeluarga dengan putra-putri yang sholih, sholihah. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk berziarah ke Makkah, Madinah, ya Allah. Dan insyaallah mudah-mudahan husnul khatimah. Ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedua kalinya salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau, mendapat syafaat beliau, pada akhirnya mudah-mudahan benar-benar diakui umat beliau dan bersama beliau masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah ya, di tengah-tengah musibah yang menimpa kita, ya, jadi berbagai macam bencana kita saksikan, bahkan kita rasakan. Ya, baru kali ini saya juga merasakan antara Duku Kupang dengan Rungkut 3 jam. Allahu Akbar ya. Jadi betul-betul kita harus berserah diri kepada Allah, benar-benar mengakui kebesaran Allah. Ya, jangan sampai kita sedikit pun menyombongkan diri dengan ilmu kita, dengan keahlian kita, dengan pangkat jabatan kita, dengan peran kita, ya, bahkan dengan prestasi kita. Kalau sudah berhadapan dengan kuasa Allah, kudrah iradah Allah, maka kita tidak ada apa-apanya. Jadi melihat di Ngagel itu antara sungai dengan jalan rata dengan air itu sepertinya, ya, dalam kondisi macet, air pas di ban itu, roda itu, ya, seandainya mogok gitu ya, ini motor karwan bisa dituntun.
Masya Allah. Rumah sakit ini Katolik RKZ itu ya, masuk ke ruang-ruang pasien baru kali ini sepanjang sejarah. Nah, RSI juga ya, depan Royal dan sebagainya. Jadi, fenomena yang harus kita hayati tentunya jemaah sekalian. Ya Allah. Jadi ketika kita ada masalah besar, insya Allah Allah Maha Besar. Ketika kita merasa besar, nah ini lain lagi. Kemudian kita baru tahu ketika Allah menunjukkan kemahabesarannya. Nah, jadi ini yang selalu membuat manusia itu lalai, manusia lupa diri. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan sampai kita lupa kepada Allah lalu dilupakan oleh Allah siapa diri kita. Sapa ingsun sapa sira adikang adigung adiguno. Cara apa? Enggak tahu maknanya apa itu, nanti diterjemahkan Pak Ahyan. Jamaah sekalian rahimakumullah, baik kita lanjutkan istiqomah kita. Mohon maaf hari Rabu kemarin sudah saya persiapkan ya, tiba-tiba enggak tahu kenapa seseknya kambuh dan lemas. Jadi itu juga masalah itu. Apakah ujian istiqomah kita, istiqomah saya, atau apa, wallahu alam. Ya, jadi atau mungkin ya karena semua diayai ya. Makanya mohon doanya mudah-mudahan diberikan kita semuanya kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ayat 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نتلوهم بما كانوا يفسقون. Di sini ada 3 macam wakaf ya. Ada 3 macam wakaf. Wa yauma la yasbituna itu lam alif. Itu sebaiknya tidak wakaf. Tapi seandainya kita tidak mampu bernafas, nafasnya tidak nutut, bisa kita wakafkan wa yauma la yasbitun. Atau bisa wa yauma la yasbituna la ta'tihim, itu yang kedua. Yang ketiga bisa kita lanjutkan la ta'tihim kadzalik. Tanda wakaf kalau ada tanda titik 3 itu wakaf di salah satunya. Ini belajar sedikit mengingat tajwid kita ya Pak ya. La ta'tihim kadzalik atau la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsuqun. Was'alhum, dan tanyakanlah kepada mereka. Siapa itu? Yaitu orang-orang Yahudi Madinah khususnya, dan orang-orang Yahudi pada umumnya. Tentang apa? Anil qaryah. Qaryah itu makna letternya adalah kampung. Al-qaryah dukuh kupang. Kalau Ustaz Samsudin Al-qaryah Putrajaya. Ya. Ini di Arab itu ada ya desa-desa seperti itu ya. Yang ada di Arab itu Al-Qaryah Ad-Dhalli. Ya, Ad-Dhalli. Sampai di Surabaya ketemu Doli. Iya. Jadi anil qaryah, tanyakan terhadap kaum Yahudi ya, tentang suatu negeri, tentang suatu desa perkampungan yang disebut dengan kaumnya kaum Ailah ya, kaum Ailah allati kanat, di mana kampung itu, kaum itu hadiratal bahri yang bertempat tinggal di dekat laut, di dekat pantai, di
pinggir pantai Laut Merah, ya. Bahrul Ahmar, Laut Merah. Jadi penduduk itu artinya pekerjaannya adalah sebagai nelayan. Jadi kampung itu pekerjaannya, ma'isyahnya adalah mencari ikan atau disebut kita nelayan. Nah, sebagai nelayan, apapun profesi kita kan wajib untuk beribadah kepada Allah, ya kan? Apapun profesi kita harusnya ya beribadah kepada Allah. Termasuk orang Yahudi ini harusnya ya, beribadah kepada Allah. Apapun kesibukan kita, hujan maupun terang, ya, banjir maupun tidak, itu hendaknya kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini di dalam keimanannya, karena imannya ini tidak stabil, pada saat itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, id ya'duna, tatkala mereka ya'duna itu melampaui batas atau melanggar, ya, melakukan pelanggaran, ya, berupa apa? Berupa mencari ikan. Jadi mereka itu sudah dilarang di dalam aturan Allah pada saat itu, dilarang mencari ikan khusus di hari Sabtu. Jadi di sini idh ya'duna fis sabti, ketika mereka melanggar aturan Allah di hari Sabtu. Ketika hari Sabtu itu tinggalkan segala pekerjaan kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi ternyata mereka melanggar aturan-aturan Allah. Lalu ita'tihim, pada saat itu ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Delalah itu setiap hari Sabtu itu datang muncul kepada mereka hitanuhum, ikan-ikan mereka. Jadi aneh kalau di sini ada yang mengartikan mereka tuh profesinya mancing, Pak. Barangkali kan ada yang punya hobi mancing, ya. Mancing itu delala itu kalau hari-hari biasa itu sepi ikannya, ya. Gak oleh-oleh iwak blas. Kayak Pak ya kulino ini. Ya, pokoknya gak mancing perkara loh, ya. Saya itu ada teman itu Masya Allah, ya. Kemana-mana mancing itu sampai ke Banyuwangi, ke Jember, kemana itu di Banyuwangi itu seperti itu. Karena memang hobi. Minimal itu saking nggak punya uangnya itu mancing di pinggir ini, di jembatan mana? Rola, ya. Di situ. Mereka itu subhanallah, orang mancing itu orang yang menguji kesabaran. Sabar mencari rezeki Allah. Ya, tumakninah, istiqomah. Diawali dengan nawaitul i'tikaf. Itu saking hobinya memancing. Ya. Jadi kalau ada orang memancing, hobinya memancing, nah, itu adalah kaumnya, kaum Sabat, kaum Sabtu. Sekelompoknya kaum Ailah, desa Ailah itu. Ya, kok delalah niku itatihim hitanuhum. Jadi delalah ikan-ikan itu pada muncul semua. Yauma sabtihim, ketika datang hari Sabtu. Mereka itu biasanya memancingnya malam hari, Pak. Berangkat sore, pulang subuh. Ya, berangkat sore, pulang subuh. Nah, nanti siangnya mereka tidur. Nah, itu kan cara sunnatullah itu harusnya kan justru siang kerja, malam untuk istirahat, tengah malam tahajud kalau kita. Ya, mereka ini karena demi mencari ikan, mencari ini justru mereka malam melakukan itu. Nah, kok delalah malam Sabtu itu pasti banyak ikannya. Ya. Wa yauma la yasbituna, padahal di hari-hari selain hari Sabtu. Ya, la ta'tihim. Ikan-ikan itu enggak ada yang nongol kepada mereka. Jadi gitu. Jadi ada yang mengatakan ini memang ujian dari Allah. Ya, ujian itu ya kalau dalam konteks kita sekarang ini ya hari Jumat itu, Pak. Jumat itu. Jadi makanya di surah Al-Jumu'ah itu kan, idza nudiya lis-shalah mi yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah, ya kan? Wa dzarul bai'. Jadi kalau sudah datang hari Jumat, perintah untuk sholat Jumat,
khususnya kaum laki-laki, maka fas'au, segeralah. Fas'au ila dzikrillah, untuk ingat kepada Allah, melaksanakan sholat Jumat. Wadharul bai', dan tinggalkan jual beli, tinggalkan bisnis, tinggalkan pekerjaan. Jadi itu yauma sautihim. Nah, mereka itu Jum'ahnya hari Sabtu. Mereka berkumpulnya untuk bersama-sama ibadah itu hari Sabtu. Kalau kita hari Jumat, tinggalkan. Nah, itu ada juga tafsir yang mengartikan kalau sudah waktunya perintah untuk sholat, ya, datang panggilan sholat itu ya tinggalkan semua aktivitas untuk menuju fas'au ila dzikrillah, menuju ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini ya, sama dengan kita. Ya, saya dulu ingat betul Pak, ketika saya masih becak itu. Setiap Jumat itu justru penumpang banyak Pak. Kenapa? Karena mangkalnya di Jembatan Merah. Dulu Jembatan Merah itu masih terminal bis ya Pak ya. Bis antar kota, antar provinsi gitu. Mangkalnya di sana, belum ada Bungorase gitu. Ya Allah, penumpang itu luar biasa. Tiap malam Jumat. Pokoknya Kamis sore sampai malam Jumat, sampai Jumat isu. Ya. Nek perlu direwangi Jumat isu iku karipan, akhirnya gak kuliah. Ya, penumpang akeh Pak. Jembatan Merah Ampel, Jembatan Merah Ampel tuh sampai nari awake. Pemerintah pas udan loh. Masya Allah ya. Dulu murah Pak, Ampel jembatan itu Rp300, yang-yangannya Rp250. Sewa becak itu masih 500 sehari. Saya biasanya becak malam karena paginya untuk kuliah. Itu luar biasa. Jadi nggak tahu itu ujian apa itu. Yang harusnya malam Jumat itu baca surah Kahfi, banyak ibadah, ya sama dengan barangkali. Itulah pas hari Sabtu itu banyak ikannya. Tapi di luar hari Sabtu la ta'tihim khitanuhum. Ya, jadi ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Kadzalika, peristiwa seperti itu, nabluhum, kami Allah menguji mereka. Cara Allah menguji mereka. Ya, apakah mementingkan duniawi, ya, atau memenuhi panggilan Allah untuk keperluan ukhrawi. Kita sering Pak dihadapkan seperti itu. Ngapunten, bisnis ini harusnya besar gitu. Tapi penuh risiko Bapak, ya kan. Nah, risiko masalahnya sih tidak masalah. Risiko yang terkait dengan syariah gitu. Wah, kadang menggiurkan Pak. Ya. Ngapunten ini. Jadi, nah itu kira-kira kita milih yang mana itu kan. Nabluhumnya di situ. Ya. Nabluhumnya di situ. Katakanlah misalnya seperti saya ini edok-edoknya kan kepala sekolah umpama. Ini kira-kira amanah apa tidak? Kan ngoten. Lah aja gak amanah iki harus bagaimana kan begitu, Pak. Dan itu sing sok grayaya awake dhewe. Gitu. Sama ketika saya menjadi guru agama misalnya. Kalau misalnya gak amanah ini. Makanya satu-satunya cara kita hanya bisa beristighfar. Termasuk ketika kita diuji ngapunten pekerjaan apa saja lah. Pekerjaan apa saja itu riskan terhadap kecurangan-kecurangan ya dalam segala aspeknya. Itu ujian Allah kepada kita. Apakah kita kemudian lurus kembali kepada syariat Allah atau memburu keuntungan duniawi yang hanya sesaat itu. Ya. Masya Allah, ini kadzalika nabluhum, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bima kanu yafsukun. Bukan sukun loh ya. Yafsukun itu satu kata. Jadi bima kanu disebabkan oleh mereka yafsukun yang berbuat kefasikan karena sudah dilarang memancing mencari ikan di hari Sabtu tapi ternyata melanggar. Dari ayat ini berarti seorang muslim ya, yang mengaku seorang muslim tapi melanggar aturan Allah itu namanya muslim yang fasik. Ya, fasik itu apa? Rusak keislamannya. Dan banyak sekarang ini, ya Pak ya, mengaku Islam. Ya, baru aja kemarin itu Pak, ada yang minta kepada saya,
Ustadz, Yai, besok ini saya mau punya gawe. Bagaimana supaya tidak hujan? Kita aku pawang udan ngono ya. Lho nek memang hujan ya siapa nek itu takdir Gusti Allah. Itu ya kita terima aja. Padahal niatnya mau pengajian itu, Pak. Ya, ini Pak Peniti besok mudah-mudahan nggak hujan ya, Pak ya. Kita hanya bisa berdoa aja. Ya. Tapi kalau memang hujan ya mau gimana? Itu sudah sunatullah. Ya. Sudah sunatullah. Apakah itu musibah? Ya jelas musibah. Ya kan? Tapi apakah musibah itu bisa meningkatkan akidah kita atau justru merusak akidah kita? Nah, punten Pak, di desa-desa itu, di kampung saya itu ada tradisi. Mungkin Pak Musafa itu juga tahu itu. Kalau mau punya gawe itu nyilih genteng apa itu Pak Musafa? Ngerang ya. Ijo lebih genteng ada makam wali Pak, Mbah Ngerang itu. Nah, kepengen gak udan, nyewa gentengnya Ngerang. Bu, dilalai ya gak udan. Kalau pas ketupan gak udan, Pak ya. Itu syirik Pak itu. Ya. Nah, tapi kalau saya ngerani, ini kan ikhtiar, ini kan usaha. Wah ini susah nanti. Makanya ini yang disebut nabluhum bima kanu yafsukun. Enten malih Pak, saya ngopo? Dekek sapu. Ya. Enten malih yang lebih ekstrim. Nguncalno kathok amoh. Nguncalno kathok amoh ndukur genteng. Rumasane malaikat terus wedi ambek kathokmu piye. Itu bisa terjadi kayak nabluhum bima kanu yafsukun. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan ya, karena hidup ini ujian Pak ya. Jadi mudah-mudahan kita selamat dan kuat menerima segala macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu ujian. Ya, anak kita, istri kita, bahkan diri kita itu ujian. Ya. Anak kita itu baik misalnya, itu juga ujian. Apakah bisa istiqomah dalam kebaikannya? Apalagi anak kita jelek, itu ujian. Ya, itu ujian. Kita mampu menerima ujian Allah itu berarti ya. Kalau tidak seperti kaum Ailah ini, akhirnya diapakan sama Allah? Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Kera-kera yang hina itu bukan ada dua versi. Memang benar-benar jadi kera. Ya. Tapi ada juga maksudnya qiradatan khasiin itu seorang muslim yang fasik yang lebih mengutamakan duniawi daripada ukhrawinya. Lebih asik dengan kepentingan dunia yang hanya singkat dan sesaat ya, daripada kebutuhan abadi di akhirat. Padahal kebutuhan di akhirat itu sebenarnya sangat mudah loh Pak. Ya. Jenengan kerja, jenengan aktivitas itu bisa menjadi kebutuhan akhirat, apalagi pas jenengan rawuh di masjid seperti ini justru luar biasa sampai segitunya. Tapi banyak orang yang lalai ya. Ini nabluhum bima kanu yafsukun ya, termasuk saya ceramah barang ini Pak, ini ujian ini ya. Apa hanya bisa ngomong aja, apa bisa mengamalkan, ini ujian berat. Yang paling berat itu justru malah saya membacakan ayat ini. Dan jenengan insya Allah malah gak ada dosanya sama sekali Pak. Menerima mental itikaf wis ganjaran tok pun. Jenengan pokoknya meneng dari awal di sini nawaitul itikaf fi Masjid Darut Taqwa wis pokoknya ambek ngrungokne. Lah sing ngomong iki malah ke dosane, Pak. Mulane ngajine aja suwe-suwe ngono. Ya. Ya Allah, subhanallah. Nggih. Gitu aja, Pak. Satu ayat ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Masya Allah. Di sini ada lanjutannya 164. Ya udah nanti aja ya. Minggu depan aja karena cuacanya juga sedang mungkin jenengan juga karipan ono sing nguras lantai. Enggak tahu di dalamnya Putrajaya mboten banjir. Mboten nggih alhamdulillah ya. Majen Sungkono itu Masya Allah ya. Mulai ya sampai Aditya Warman ya. Sampai Ciliwung itu tutup total gak bisa dilewati. Saya itu kebetulan kok ya ingat sama anak saya itu, Pak lewat Kutai aja. Jadi dari sini itu karena kelihatannya banjir ini jelas ini. Saya akhirnya lewat apa itu depan sekolahnya Ustaz Samsudin itu jeret, ketemu 99 itu, wis lumayan jeret gak patek teman. Akhirnya Kutai ngiri lurus ngagel Transmart itu, nganan arah ke
angkut itu. Lah kok delala karena belok didik ngeten jeret ngoten niku lho. Lah Allah wis menghendaki gak nyampe iku yo gak nyampe. Truk sakmono gedene, bok mogok. Mogok. Jadi setengah jam di situ. Akhirnya di sana hampir isya itu baru nyampe di tempat kajian itu. Padahal kajiannya ba'dal maghrib. Mbak ada apa-apa Ustaz, pokoknya datang, kami tunggu. Teko kono wis kira-kira meh isya. Berarti ngajine pantun isya. Ya mboten Ustaz, pokoke jenengan rawuh oleh barokah wis gak masalah. Ya Allah, boleh disangoni, Pak. Kan yo izin aku. Pokoknya jenengan rawuh niki pun alhamdulillah wis ngaji besok masih ada lagi. Nah, karena ya apa Pak, memang situasi seperti itu. Tapi setelah hajat itu lancar Pak. Ya, lancar. Jadi sini sampai sana itu hampir 3 jam. Pulangnya juga demikian. Sampai segitunya Pak. Kota Surabaya kurang opo nih Bu Risma memperbaiki gorong-gorong dan sebagainya. Ya kan? Ya. Nah wis menungso wis berusaha maksimal Allah menentukan mau apa. Ya kan? Cuma kan ya alhamdulillah tidak lama, jadi makanya kalau ada musibah itu kembalikan kepada Allah, tidak saling menyalahkan. Orang salah satu hikmahnya kita beriman kepada takdir Allah itu adabut taubih ya lil makhluk. Tidak adanya menghina, menyalahkan kepada makhluk Allah. Sekecil apapun ya. Ngapunten, mek terima flash disk carry ngoten niku lho Pak. Nek gak percaya kepada takdir. Sampean sih Mas Fazal gak gelem ngelingno, ya kan. Faiz yo ngono. Lah apa sampean sih salahe gak melok nyiapno lah kan. Gak ana marine. Gitu loh. Tapi kalau percaya takdir, ya ajene takdire ngeten iki. Ya, jadi seperti itu. Jenengan rawuh di sini ini takdir Allah. Jadi ya enggak usah menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan diri sendiri. Lah aku mau ngantuk-ngantuk lah ya enak umpama. Ya, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga percaya takdir Allah itu membuat hati kita tenang, ya, membuat hidup kita bahagia, dan dengan ketenangan kebahagiaan itulah hakikatnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu jamaah sekalian, mohon maaf ya apabila ada banyak kesalahan. Allah, saya ini banyak salahnya datang jenengan ya, baik perilaku saya, perkataan saya ya, mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni kita semuanya ya, amin ya rabbal alamin. Apa perlu ada pertanyaan? Oke, ini diundang Pak Ponidi besok malam ya Pak ya, apa nanti malam? Ini tanggal 1 ya, besok malam badal isya mawon, badal maghrib itu ibu-ibu ya. Badal maghrib ibu-ibu sholawatan ya, dan nanti badal isya kajiannya. Nanti kalau ada LCD biar disiapkan anak-anak dulu ya Pak ya, habis maghrib. Monggo jenengan bapak-bapak yang hadir di sini atau mungkin disampaikan kepada yang lain ya. Pak Ilham nggak diundang? Barangkali ada teleponnya bisa ditelepon. Pak siapa itu? Pak Rajiman, biar apa ya, ngumpul kembali. Jadi mengumpulkan pecahan-pecahan tulang yang sudah retak ya. Monggo teman-teman dikabari untuk bisa rawuh di dalamnya Pak Ponidi untuk hormat putranya yang insya Allah mau menikah, mudah-mudahan dapat barokah ya. Dan kita hadir di majelis ilmu juga karena bukan hanya zikir sholawatan saja, tapi juga insya Allah ada kajiannya. Kita akan kaji di tempatnya Pak Ponidi ya. Monggo Mas Yati atau mas-mas yang lain bisa rawuh ya, bisa mengajak teman-teman nonton Mas. Nah Pak Ponidi ini ya, oh, iya nah. Pasti siapa kuape mak gerutuk. Kita aja, terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim.
irhamna wal mu'minin, irhamna wal muslimin, irhamna wal hadirin, irhamna wal mustami'in, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa ansurna wal muslimin wa izzal islam wal muslimin wa ansur man nasarat din wa khudhul man khadal al muslimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an ya Allah, wahdina bil Qur'an, wahdina bil Qur'anil Karim wal Qur'anil Azim برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طول عمرنا وحسن أعمالنا يا الله، وتقبل دعاءنا وتوباتنا وحسن أخلاقنا يا الله، يا الله. واشف مرضانا، واشف مرضانا، واشف مرضى أخواننا يا الله، واشف مرضى إخواننا وإخوة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين يا الله، وفي سوريا وفي ميانمار وفي ويغور وغيرها يا الله، وفي كل حال وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami. Ya Allah, ayah ibu yang masih bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Ya Allah, para jamaah kami semuanya makhluk-Mu yang lemah ya Allah, berikan kekuatan-Mu. Kami makhluk-Mu yang miskin, berikan kecukupan dari-Mu ya Allah. Kami makhluk-Mu yang hina, muliakan kami dengan syariat-Mu ya Allah. Muliakan kami dengan rezeki-Mu yang halal dan barakah. Muliakan kami dengan senantiasa istiqamah beribadah menuju ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, musibah apapun yang terjadi di depan kami ya Allah, semata-mata hanya ingin Engkau menguji kami ya Allah. Kuatkan kami untuk menerima ujian. Ya Allah, berikan kami kekuatan untuk melaksanakan amanah kami. Berikan kami kekuatan, kesehatan ya Allah, untuk menunaikan perintah-perintah-Mu ya Allah. Berikan kami kekuatan, kesehatan ya Allah, sehingga bersama-sama putra-putri kami, keluarga kami menuju ridha dan hidayah-Mu ya Allah. Pada akhirnya kami mohon ya Allah, berikan kami rezeki yang halal barakah untuk bekal ibadah bisa berziarah ke Makkah Madinah. Ya Allah, mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, mendidik putra-putri kami yang solih-solihah ahli ibadah, berakhlakul karimah. Ya Allah, dan suatu saat andaikan Engkau mengambil nyawa kami dengan cara apapun dimanapun ya Allah, mohon agar meninggal kami husnul khatimah, meninggal kami membawa iman dan dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.